Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Moving Class 12 IKM 5 ingin membuat podcast tentang informatika atau teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Tasya Privionti, Saya Mesya, saya Aulia Amanda, saya Natalia Nelly, Saya Apit Magono. Saya Cornelis Yunardi. saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada narasumber sebelah saya. Mengapa kita perlu kata sandi yang kuat? Boleh dijawab? Boleh, oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Mesya. Kata sandi yang kuat kita perlu karena kata sandi yang kuat melindungi akun dari peretasan dan pencurian data. Ibaratnya biar nggak mudah kebobol gitu ya. Seperti itulah Mesya. Boleh lanjutkan? Boleh, sila. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Cukup menarik. Yang kedua, apa manfaat penyimpanan cloud bagi pengguna? Oke, saya jawab ya pertanyaan kedua dari Mesya. Cloud memudahkan menyimpan, mengakses dan berbagai file dari mana saja tanpa harus membawa perangkat fisik. Cukup berperan penting ya. Jadi gimana, puas dengan jawaban saya? Cukup puas. Jadi selanjutnya, mengapa kita harus memperbarui aplikasi atau sistem operasi? Jawabannya cukup simpel ya dari saya, agar mendapatkan fitur baru dan perbaikan keamanan dari celah yang bisa diserang. Selanjutnya terakhir, apa fungsi QR kode dalam kehidupan sehari-hari kita? QR bisa membantu kita untuk mempermudah akses informasi atau transaksi dengan cepat tanpa mengetik manual. Oh, seperti contohnya misal mau ke belanja atau lupa bawa dompet bisa scan gitu. Seperti itulah. Untuk mempermudah. Oke, apakah jawaban dari saya sudah Sangat puas jelas? sekali. Oke. Jelas dan puas. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mesya tadi mengenai informasi teknologi. Mengapa penting berhati-hati saat membuka link di internet? Karena beberapa link bisa mengarah ke situs penipuan atau malware. Oh, jadi kita harus berhati-hati ya Pak. Biasanya bisa timbul situs-situs yang tidak diinginkan juga. Lalu apa peran GPS di smartphone? Peran GPS yaitu memberikan lokasi dan navigasi untuk membantu perjalanan atau layanan berbasis lokasi. Biar tidak tersesat. Untuk mempermudah. Lanjut. Mengapa media sosial itu perlu digunakan secara bijak? Media sosial agar terhindar dari penyebaran hoaks, konflik, dan pelanggaran privasi. Begitu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya Aulia. Izin saya bertanya ya Pak. Oke, sila. Apa kegunaan aplikasi dompet digital? Dompet digital yaitu untuk mempermudah pembayaran, transfer, dan pencatatan transaksi tanpa uang tunai. Oke. Boleh saya lanjut pertanyaannya Pak? Oke, lanjutkan. Mengapa kita harus mencadangkan atau backup data? Backup data berguna untuk mencegah kehilangan file jika perangkat rusak, hilang, atau terkena virus. Untuk keamanan lah yang pastinya. Ya, oke. Lanjut lagi ya Pak. Satu Oke, lagi, lanjut. pertanyaan terakhir. Apa fungsi antivirus di komputer atau HP? Antivirus yaitu berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah virus atau malware yang dapat merusak perangkat. Melindungi perangkat HP lah kan Pak? Berfungsi banyak lah antivirus. Oke. Apakah cukup dengan pertanyaan saya? Puas? Cukup. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempodcast kawan kami yang bernama Fitan dari kelas 12 K4. Oke. Baik Fitan, bagaimana kabar Nuan hari itu? Baik. Ya. Oke. Puji Tuhan. Cuaca mulai ya kan, cerah kan, lumayan lah bersahabat. Jadi Fitan, kami ada beberapa pertanyaan ya, mengenai informatika ya. Jadi
pertanyaannya, mengapa backup data itu penting, Pitan? Nah, itu dikarenakan untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat, nah, serangan siber, kesalahan pengguna atau bencana alam. Dengan backup data bisa dipulihkan. Oh, jadi backup data itu penting ya berarti? Penting. Sangat penting berarti ya? I see berarti. Berarti kalau semisal kalau kita tidak membackup data, berarti tidak bisa berarti? Tidak bisa, tidak bisa dipulihkan. Data itu tidak aman gitu, Pak. Oh, ya. Lanjut. Ya. Apa dampak positif teknologi bagi dunia pendidikan, Pitan? Ya, dampak positifnya yaitu belajar menjadi lebih fleksibel. Oke. Akses sumber belajar tidak terbatas, itu luas itu, Pak. Metode pembelajaran lebih interaktif dan adanya kelas online serta memudahkan kolaborasi antara siswa dan guru gitu. Berarti sangat berdampak berarti Ya, lah. Sangat berdampak bermanfaat berarti. untuk kita siswa-siswa ini. Oke. Berarti tidak cuman hanya untuk sekedar jadi lebih fleksibel ya. Ya, Banyak manfaatnya banyak berarti. manfaatnya, ya. Banyak. Oke lah. Oke. Baik, itu saja mungkin Pitan. Oke, kembali lagi bersama saya Erik Sebastian dan teman saya ingin saya podcast yaitu Pitan Martin dari kelas 12 K4. Oke. Langsung saja ya kita pertanyaan sambil sharing kita. Mengapa privasi data menjadi isu penting saat ini? Yaitu dikarenakan banyak aktivitas manusia terjadi secara digital. Sehingga data pribadi mudah dikumpulkan, dianalisis atau disalahgunakan oleh perusahaan maupun pihak tidak bertanggung jawab. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya sekira kita melakukan suatu hal yang bersifat online tapi kita tidak memanfaatkan dengan baik, jadi buruk ya. Ya, betul. Nanti. Oh, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan apa itu cyber security. Oke. Kalau Cyber menurut security itu adalah serangkaian praktik dan teknologi untuk melindungi sistem, jaringan dan data dari serangan siber seperti malware, hacking dan phishing. Oh, jadi ada jenisnya aja gitu ya kan? Ya. Tidak cuma satu jenis tapi ada 2 atau 3 jenisnya itu ya. Intinya tuh cyber security itu untuk menjaga keamanan data kita lah gitu. Ya, keamanan data kita ya. Jadi supaya biar kita pada saat kita melakukan riset pada laptop atau komputer kita tidak kehilangan data kita ya kan. Gitu ya. Jadi ada apa kuncinya gitu. Ya. Jadi kesimpulannya gimana Bang Pitan? Ulang. Woi. Nah, itu dipotong. Enggak apa? Enggak tahu kesimpulannya. Kesimpulannya Cut dulu. Yang kelima tadi batu. yang mana, Cok? Cut dulu. Lagi ada pertanyaan kelimanya. Ya, puan nih ya, woi. Punya nih ya, Jeb. Jadi harus diberi kesimpulan. Oke, dah. Jadi sekian podcast saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Udah. Perkenalkan, saya Cornelis Jeffrey Junardi dari KM 5. Di sini saya akan podcast dan bertanya sama teman saya yang bernama. Pitan Martin dari kelas 12 K4. Oke, di sini saya akan bertanya satu soal saja, yaitu apa itu cloud computing? Cloud computing adalah layanan penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet, bukan di perangkat lokal, melainkan data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Oh, jadi cloud computing adalah penyimpanan dari prosesan data gitu ya? Ya, bisa diakses dari mana saja gitu, dari lokal maupun di luar gitu. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke. Oke, see you next time.